Hai, grade 8, how are you? Bu Guru harap kalian sehat-sehat selalu ya. This is our second meeting and today we are going to learn about two things ya. Kita akan belajar dua hal, yaitu yang pertama adalah to show appreciation to others, yang mana ini berarti anak-anak akan belajar tentang bagaimana mengekspresikan atau menyampaikan pujian ataupun penghargaan kepada seseorang dalam bahasa Inggris pastinya ya. And then the second that we learn is to tell what we or other people think of something. Jadi untuk memberitahukan apa yang kita atau orang lain pikirkan tentang sesuatu. Intinya untuk yang poin yang kedua ini adalah bagaimana kita menyampaikan pendapat kepada seseorang. Ya, oke, let's see the next slide. Ya, kita mulai dari poin yang ketiga yaitu to show appreciation to others atau untuk menunjukkan pujian ataupun apresiasi atau penghargaan kepada seseorang ya. Jadi ekspresi ini digunakan jika anak-anak ingin memberikan pujian terhadap prestasi maupun terhadap penampilan seseorang ya. Jadi kadang kan kita di kehidupan sehari-hari kalau lihat temennya itu pakai sepatu baru gitu, aduh sepatumu bagus sekali sih, itu sudah merupakan sebuah pujian ya ataupun apresiasi kepada temanmu gitu. Jadi bagaimana ekspresinya dalam bahasa Inggris? Kita lihat ya. Yap. Kita fokus dulu ke expressionnya ya. Jadi ke bagian yang pertama dulu. Oke, ke bagian ekspresi. Nah, di sini ada beberapa cara ya atau ekspresi yang bisa anak-anak gunakan untuk menyampaikan apresiasi atau pujian kepada seseorang. Misalnya anak-anak bisa bilang dengan well done, gitu ya. Bagus sekali. Kemudian that's great, luar biasa. Kemudian you can say how beautiful you are. Cantik banget sih kamu gitu. Terus bisa juga bilang what a nice shirt, ya. Wah, bajumu bagus. Atau bisa juga bilang nice work, kerja yang bagus. And then you can say to you are great, kamu sungguh luar biasa ya. And you can say to I appreciate your effort. Aku sangat menghargai usahamu. And then you can say to how clever you are. Wah, pintar banget kamu. And the last is great job. Ya, kerja yang bagus atau tugas yang diselesaikan dengan sangat bagus ya. Jadi ketika orang lain memberikan apresiasi kepada kita atau pujian, pastinya kita akan memberikan respon. Nah, ini dia, kita akan memberikan respon. Nah, kalau seseorang memuji kita, kita pasti akan merasa senang dan kita akan menjawab mereka dengan bilang thank you pastinya ya. Terima kasih. And then you can say to that's a very kind of you. Wow, baik banget sih kamu. Kemudian bisa juga bilang ya thanks, ya makasih gitu. Terus juga bisa bilang it's nothing, bukan apa-apa gitu. Jadi misalnya kalau ada temannya bilang, kamu pinter banget sih gitu. Kamu mungkin merendahkan hati ya, bukan merendahkan diri, merendahkan hati dengan bilang it's nothing gitu. Bukan apa-apa gitu. And then next is I'm glad you like it. Aku senang kamu menyukai apa yang aku buat gitu. And then you can say to thanks. It's nice of you to say so. Makasih, aku senang mendengar kamu mengatakan itu. Or you can say, do you really think so? Benar, kamu benar-benar berpikir seperti itu gitu. Jadi misalnya kalau ada yang bilang, sepatumu bagus. Kamu benar-benar mikir ini bagus? Iya, benar. Wah, thank you. Jadi pasti begitu ya. Or the last is you can say many thanks ya. Terima kasih banyak. Okay, to make it clear, I will show you the example. Ya, jadi ini adalah dialogue 4 ya. Ini percakapan yang keempat antara Jasmine and Sarah ya. Here, jadi ceritanya di sini Sarah membuatkan sebuah dress atau baju kepada Jasmine. Okay, let's see. Jasmine, I made this dress for you, say Sarah. And Jasmine said, that's a beautiful dress. You are really talented tailor. And Sarah say, I'm glad you like it. Nah, di sini Bu Guru sudah kasih tulisan warna merah 2 ya. Untuk yang di atas ini adalah ekspresi dari giving appreciation atau compliment. Jadi ini adalah ekspresi untuk memberikan pujian. Wow, bagus banget dressnya. Kamu benar-benar bertalenta, ya, penjahit yang sangat bertalenta gitu. Kemudian
Si Sarah menjawab, I'm glad you like it. Aku senang kamu menyukai dress yang aku buat. Jadi itu responnya ya. Oke, jadi intinya jika ada seseorang memberikan apresiasi ke anak-anak, anak-anak harus bilang thank you atau puji mereka balik dengan respon yang tepat. Jadi kalau anak-anak juga melihat ada teman anak-anak yang memang pantas untuk dipuji, berikanlah pujian ya. Oke, next kita lihat, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu to tell what we or other people think of something. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara kita menanyakan pendapat atau memberikan pendapat kepada seseorang. Okay, the first. In this session, we will learn about how to ask and give opinion about something. Nah, dalam materi ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kita menanyakan pendapat terhadap sesuatu dan bagaimana cara kita menyampaikan pendapat kita ke orang lain ya. Oke. Jadi di sini intinya anak-anak memberikan pendapat ya dan menanyakan pendapat. Oke, let's see. Ini adalah ekspresi yang bisa anak-anak gunakan ketika menanyakan pendapat ke seseorang. You can say, what do you think about? Gimana menurut kamu gitu? How do you find? Bagaimana menurutmu gitu. Sama sih intinya nanyain pendapat ke seseorang gitu. What's your opinion of? How do you feel about ya? Jadi misalnya kita meminta pendapat tentang bunga gitu, bunga yang ingin kamu beli. What do you think about this flower? Bisa. Atau how do you find this flower? And or you can say, what's your opinion about this? What's your opinion of this flower? Or you can say, how do you feel about this flower? Bisa, ya? Oke, next. Nah, terus gimana kalau ada seseorang nanya ke kita pendapatnya, gimana ekspresi kita atau cara kita memberikan pendapat? Nah, caranya adalah you can say, I think that flower is beautiful, boleh. Atau I think that flower is not too bad, bisa. Atau kalau anak-anak nak mau pakai I think, anak-anak bisa pakai as for me. Jadi menurut saya ya, as for me, that flower is not good. Gitu misalnya, bisa ya. Jadi menurut saya bunga itu nggak bagus gitu. Or you can say to in my opinion. Menurut pendapat saya ya, menurut saya juga sama. Jadi in my opinion that flower is bad. Atau kalau ketiganya ini anak-anak nggak bisa pakai, anak-anak bisa pakai in my point of view. Menurut pandangan saya. Ya, menurut pandangan saya bunga itu kurang bagus. So you can say in my opinion of view that flower is not too good. Ya, jadi bisa seperti itu. Okay, let's see the example. This is dialogue 5. It is about Mr. Rashid and the students, ya. Okay, let's see. What's your opinion about the new English book? Nah, di sini Mr. Rashid menanyakan opini dari murid-muridnya tentang buku bahasa Inggris yang baru. Kemudian salah satu muridnya bernama Waldan nyaut, my opinion is such an expensive book. Jadi menurut saya buku itu adalah buku kayaknya mahal gitu ya. Kemudian Mr. Rashid say, very good. How about you, Lisa? Nah, kemudian dia nanya lagi, how about you? How about? Itu juga bisa menanyakan opini ya. Oke, ini harusnya Lisa ya, bukan Gibran. Oke, jadi di sini Lisa menjawab, well, I think it's okay. I like that. It's not too thick and no expensive. Ya, aku rasa atau saya rasa ini bagus. Jadi aku menyukainya dan ini tidak terlalu tebal dan tidak terlalu mahal. Kemudian Mr. Rashid ngomong lagi, good, bagus. Anybody has another opinion? Ada lagi yang punya opini lain? Nah, ini juga dia menanyakan pendapat ya. Kemudian Tegar menjawab, salah satu muridnya, yes, I have. In my opinion, that book is too thick. Ya, saya punya, menurut pendapat saya buku itu terlalu tebal. Nah, kemudian Mr. Rashid lagi nanya, oh, that's good. All of your answer is correct. All your answers are correct. Do you understand, student? Nah, anak-anak sudah paham? Terus studentnya menjawab, yes, we got it, sir. Ya, kami paham, Pak. Great, you are really smart. Thank you. Nah, di sini kita fokus dulu ke opini ya. Nah, jadi ada beberapa ekspresi yang digunakan oleh Mr. Rashid untuk menanyakan pendapat ke murid. Yaitu yang pertama, what's your opinion about? Kemudian yang kedua,
how about. Ya. Yang ketiga, anybody has another opinion. Jadi itu caranya atau ekspresi yang digunakan oleh Mr. Rashid menanyakan pendapat ke siswa. Nah, begitupun siswanya. Ada beberapa hal yang cara mereka menyampaikan opininya. Yang pertama, dia menggunakan my opinion is. Pendapat saya adalah. Kemudian yang kedua, muridnya bilang I think, menurut saya atau menurut pemikiran saya. Kemudian yang ketiga, mereka menjawab in my opinion, menurut pendapat saya. Jadi beda-beda caranya menyampaikan ekspresi yang digunakan untuk menyampaikan pendapat. Oke, nah di sini bisakah anak-anak memperhatikan? Di sini juga ada appreciation atau compliment yang diberikan oleh Mr. Rashid. Do you can see yang mana yang merupakan apresiasi yang diberikan oleh Mr. Rashid? Oke, ada beberapa ya, kita lihat. Yang pertama adalah ini, very good. Nah, very good ini adalah apresiasi yang diberikan Mr. Rashid kepada Waldan. Karena Waldan sudah berani untuk menjawab pertanyaan Mr. Rashid. Kemudian yang kedua adalah okay, good. Ya, very good. Good. Good ini adalah ekspresi yang diberikan kepada Lisa ya. Ini bukan Gibran ya, Bu Guru salah, Lisa yang sudah memberikan pendapatnya. Nah, kemudian ada lagi. Mana lagi? Oke, lagi dia ada kata good. Good ini juga adalah ekspresi atau apresiasi atau pujian yang diberikan Mr. Rashid kepada Tegar yang sudah berani memberikan opininya. Nah, yang terakhir adalah good. Great. Ya, great ini diberikan kepada siswa-siswa mereka, siswa-siswa Mr. Rashid yang sudah sangat pintar paham dengan apa yang disampaikan oleh Mr. Rashid. Kemudian studentnya memberikan respon dengan bilang, thank you. Okay, I think that's all only for today. That's about our material today. It's about appreciation and also giving opinion. Jadi ini saja untuk kali ini ya. Kita sudah belajar tentang bagaimana cara memberikan pujian, meresponnya, kemudian menanyakan maupun memberikan pendapat. Jika ada yang belum jelas, you can contact me via my WA or Edmodo or Google Meet when we have our online class. Okay? Thank you. Have a nice day and bye-bye.